Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita meneruskan kajian surah Ghafir atau nama lainnya Al-Mu'min sampai ayat 30, tapi kita ulang dari 27. Ini panjang tentang dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Mari kita baca ayat-ayat kita. Ayat 27. Wa qala Musa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yaumil hisab. Ini intinya di sini. Wa qala Musa, dan Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, juga kepada kaum yang ada di negeri Mesir. Apa kata Nabi Musa? Inni a'udzu bi rabbi, saya berlindung kepada Tuhan Allah yang terus-menerus memelihara saya, tapi wa rabbikum, juga memelihara kalian semua. Jadi tidak ada bedanya itu Tuhan itu. Autu, berlindung, min kulli mutakabbirin, dari setiap orang yang takabur, sombong. Kenapa disebut sombong? La yu'minu biyaumil hisab, karena tidak percaya kepada hisab. Jadi memang kata kuncinya adalah kenapa orang sombong, termasuk sombong itu kufur nikmat, kemudian musyrik, menantang Allah, karena tidak beriman kepada hari hisab. Ada lagi orang percaya hari hisab. Ini Fir'aun, dia belum punya pengetahuan tentang hisab. Ada orang yang percaya dah hisab tapi tidak mau tahu. Namanya yukadzibu biddin. Sama aja itu. Kenapa disebut biddin? Hari agama. Sering kita bahas huruf dal, ya, nun itu bisa berarti dainun, bisa berarti dinun. Mau dainun, mau dinun artinya sama. Hubungan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi.
Orang yang punya hutang itu merasa lebih rendah kepada orang yang menghutangi, dainun. Orang yang lebih rendah merasa tidak punya daya kepada Tuhan, maka disebut dinun. Nah, biddin itu artinya hari membayar hutang, mempertanggungjawabkan selama di dunia. Yukadzibu biddin, aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Bagaimana pendapatmu, hai Muhammad, tentang orang-orang kafir Quraisy? Dia sudah percaya bahwa akan ada hari pembalasan, tetapi yukadzibu, mendustakan, artinya tidak mau tahu. Jadi ada perbedaan antara yu'minu dengan yukadzibu. Kalau ditanya mana lebih parah, ya parah yukadzibu, karena sudah tahu akan ada hari hisab tapi tidak mau tahu. Kalau memakai itu surat apa itu, Ar-Ra'aita itu? Al-Ma'un. Kalau pakai Al-Ma'un yang disebut yukadzibu biddin itu ada apa itu? Pertama apa? Anak yatim itu apa itu? Menghardik anak yatim. Wal alladzi yad'ul yatim. Pertama adalah bukan ngejorogakan, mengusir, menjorogkan. Yad'u al yatim. Nah, kenapa dikaitkan dengan hari hisab? Jadi jawabannya adalah tanggung jawab kasih sayang kita kepada anak yatim itu dikaitkan dengan kita nanti dihisab di akhirat. Bukan karena rasa kasihan, bukan karena rasa belas kasihan. Begitu juga satunya. Ingat, yatim di sini ini kan nggak ada kaitan dengan miskin ya. Yatim itu orang yang kehilangan backup, butuh orang tua sambung, butuh orang tua pengganti, dan tidak ada kaitan dengan kemiskinan. Karena yatim tidak masuk mustahik zakat. Ya, cara pandang aktivis sosial melihat anak yatim dari sudut kemiskinan, tidak. Dia orang yang abtar. Abtar itu berpotensi liar, salah asuh, kurang asuh, karena tidak punya orang tua sambung, tidak punya orang tua pengganti. Maka yang dibutuhkan bukan baju koko ya, tapi penghargaan, perhatian, kasih sayang, backup. Itulah kenapa anak yatim tidak masuk di mustahik zakat. Dalam keadaan tertentu ada sudah yatim miskin, maka yang dikaitkan dengan masalah konsumsi, bantuan-bantuan ekonomi, itu kemiskinannya bukan keyatimannya. Nah, sementara yang kita lihat teman-teman ustadz menjadikan anak yatim komoditas, diangkut, masih untung pakai angkut, pakai bakter, karena varian mau ulang tahun, gitu ya. Ustadz, bisa nggak 50 anak yatim? Boleh. Tarifnya segini, itu kan komoditas. Nah, dia tidak diperlakukan dengan baik. Sudah gitu pakai bakter lagi, dipajang lagi. Hentikan itu ya.
wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, dulu. Nah, di situ yang tadi kita mau kaitkan dengan perilaku ini nih. La yu'minu biyaumil hisab. Di situ yad'ul yatim pakai alif lam. Kalau di bahasa Inggris berarti his book, bukune. Berarti al yatim, yatime. Berarti bukan sembarang yatim. Anak yatimnya Pak Rohali tidak akan sama dengan anak yatimnya Pak Jamal. Boleh jadi anak yatim bibini, boleh jadi anak yatim mamanya. Yang pasti yang dimaksud anak yatim adalah anak yang dititipkan mendiang suaminya kepada janda istrinya. Itu yang pasti. Kalau tidak takut hari hisab, pasti paling seneng ngurus anak yatim itu. Nah ya, maka orang-orang yang takut hisab melindungi anak yatim ini bukan dengan perasaan kasihan, solidarity, bukan. Kita lagi menolong diri kita success story di hadapan hisab dengan cara berbagi kasih sayang pada anak yatim. Jangan punya perasaan empati, jangan. Kita lagi nolong diri kita sendiri. Begitu juga wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang-orang yang tidak mau memotivasi, mendorong orang lain untuk ta'amil miskin, memberikan makanan nih wong miskin. Ada itu kan ta'amul miskin, berarti mudhof ilaih, makanan milik orang miskin. Berarti bukan it'amun lil masakin, memberikan food, makanan kepada orang miskin. Bukan juga ta'amun alal miskin. Ini mah ta'amul miskin. Emang makanan dia kok. Pada setiap harta yang kita miliki ada milik orang lain, masih tertahan di kita. Kita kemudian jadi volunteer, jadi relawan yang cuma mengingatkan, maaf panas, cuma mengingatkan, khawatir hak orang miskin belum dikeluarkan. Itu aja nggak mau, apalagi mengeluarkan dari kantongnya. Nah, orang-orang seperti ini menjadi tidak serius mengurusi orang miskin itu karena tidak serius mengelola hisab. Nah, itu maksudnya. Nah, maka diartikan yukadibu, berbeda dengan Fir'aun dan kawan-kawan. Itu la yu'minu, dia gagal paham. Jadi gagal paham dengan masalah hisab, maka timbullah kesombongan. Ya, maka disebut min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Nabi Musa berlindung kepada Allah dari akibat yang diakibatkan oleh kesombongan Fir'aun dan keluarga besarnya, kaumnya yang gagal paham soal hisab. Wa qala rajulun mu'minun, untung aja di antara ring 1, ring 2, nggak tahu ring berapa, Fir'aun itu ada yang mukmin. Salah seorang, berarti sudah menjadi pengikut Nabi Musa. Mungkin menterinya atau apanya, jelas ring 1-nya. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Dan wa qala rajulun, salah seorang mukminun yang mukmin, min ali fir'auna, dari keluarga besar Fir'aun, itu
yaktumu imanahu, yang menyembunyikan keimanannya, berkamuflase dia. Sebab kalau ketahuan mati, ya, dibunuh oleh Fir'aun. Sedangkan dia sehari-hari bertemu Fir'aun, mungkin karena tugas-tugas pemerintahan atau mungkin karena hubungan nasab. Wallahu a'lam bishawab. Itu kemudian akhirnya berani, sudah nggak tahan lihat kecongkakan Fir'aun yang dibuktikan dengan terus membantah dan memperolok ajaran-ajaran Nabi Musa. Maka si orang yang semula berkamuflase menyembunyikan keimanannya nggak tahan juga, akhirnya berani berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya, persis seperti dakwanya Nabi Musa. Nah, ini catatan, tidak mungkin orang beriman tidak nahi mungkar, nggak mungkin. Ya, menang beje, nggak mungkin, pasti nahi mungkar. Setidaknya nggak gerunek hati, ada aful iman. Apa dakwahnya? Ataqtuluna rajulan, hai Fir'aun dan juga kalian semua, bagaimana mungkin kalian akan membunuh rajulan Nabi Musa, ayakula Rabbi Allah, yang cuma gara-gara mendeklarasikan Rabbi Allah, Tuhanku bukan Fir'aun, Tuhanku adalah Allah. Masa cuma gara-gara ngomong gitu dibunuh? Itu lebay amat lah, itu kata dia. Wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum, sedangkan Nabi Musa itu bukan orang sembarang omong. Dia ngomong Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, dengan membawa segenap bukti al-bayyinat yang asli dari Allah. Ya, beda dengan dia aden segala, beda. Wa in yaku kadiban, coba pikir-pikir Firaun, jangan nekat. Fa in yaku kadiban, kalau memang Nabi Musa yang bohong, tidak mengakui ketuhanan Fir'aun, malah lebih memilih bertuhan kepada Allah, fa'alaihi, apa yang baca, kadibuhu, maka resiko ditanggung Musa sendiri. Tapi kalau yang salah Fir'aun gimana coba? Kan urusannya bahaya gede. Masa ada Tuhan yang mengaku Tuhan, Fir'aun kena bala, kena azab, misalnya jatuh dari motor gitu. Wah, resiko bahaya. Ini gambling lah. Wa in yaku shodikan, coba kalau kemudian ternyata yang diomong Musa benar, tadi salah ya, anu dusta, yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum, maka ada resiko yang diterima oleh Fir'aun. Gimana itu jadinya? Ya. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzabun. Maka akhirnya ditutup oleh umatnya, pengikutnya Nabi Musa, yang kebetulan menjadi bagian penting dari keluarga besar Fir'aun. Apa penutupnya? Innallaha, ketahuilah Fir'aun, sesungguhnya Allah itu la yahdi, tidak akan mungkin memberi petunjuk man, orang yang sudah terlanjur huwa musrifun kadzabun, yang sudah terlanjur musrifun. Nah, musrifun di sini isim fa'il, isim. Itu yang sering saya katakan, kalau amanah beriman, pernah beriman, yu'minu sedang beriman. Tapi kalau mukminun beriman terus, mau kaya beriman, miskin beriman,
lagi mudanya beriman sampai matinya beriman. Kalau amanah pernah beriman, mbo ya mengkoni. Kalau yuminu lagi beriman, mbo mengkubu wingine. Nah begitu juga musrifun. Ini hanya pernah dicapai oleh Fir'aun. Musrifun itu melampaui batas. Tidak ada satu jenis kejahatan yang tidak pernah dilakukan Fir'aun, dan konstan. Sudah diprediksi oleh pakar bakal tobat ini. Ya. Itu namanya musrifun. Nah orang-orang yang seperti itu tidak akan dapat petunjuk Allah. Tambah lagi kadzabun. Kalau yukadzibu biddin, yang diaraita ladzi yukadzibu biddin, sedang mendustakan agama, yaitu hari pembalasan, hari Sabat. Tapi Nabi Muhammad masih optimis. Orang-orang kafir Quraisy diharapkan mendapatkan hidayah dan bertobat, terus berdakwah, maka disebut yukadzibu. Tapi kalau sudah kadzabun isim fa'il, sulit. Sudah stempelnya begitu, yaitu tidak, kadzab itu tidak menganggap serius soal akhirat, soal hisab. Ya, kadzabun. Sudah musrifun, kadzabun. Musrifun itu melampaui batas. Ya qaumi, Nabi Musa akhirnya berdakwah, berbicara secara umum di tengah-tengah ancaman akan dibunuh oleh Fir'aun. Ya qaumi, wahai kaumku semua, mencakup baik Bani Israel maupun orang-orang asli Mesir. Lakum al-mulk al-yawma dohirina fil ard. Lakum al-mulk, kalian punya kerajaan yang otonom, bisa mengurus diri sendiri dengan kerajaan itu. Segala hal diurus dengan kekuasaan, mengelola kerajaan itu. Al-yawma dohirina fil ard. Pada hari ini kerajaan itu eksis di muka bumi. Fama yang suruna mimbasillah injaan. Walaupun demikian, siapa yang bisa menolong inja'ana, kalau kita tertimpa kepada kita basillah, azab dari Allah. Adakah menteri khusus menolak azab Allah? Kan enggak. Mensos mengurusi dampak bencana. Ini mah suatu badan kementerian yang menolak bencana. Itu memperkirakan doang tugasnya. Kayaknya meken. Yang menangkis, mengcover, melindungi, mampu tidak. Walaupun kita punya kerajaan yang otonom. Qala Fir'aun, dijawab oleh Fir'aun, ya saya mah bukan gak mau tahu ya soal ancaman bencana dari Allah ke rakyatku. Kata Fir'aun, ma urikum illa ma'aro, saya berpikir yang saya anggap baik. Ini keren kalimatnya. Ma urikum illa ma'aro, saya tidak sedang menantang ancaman Nabi Musa. Saya hanya bertindak ma'aro yang saya pikir baik. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad, dan tidaklah kalian mendapatkan petunjuk ke jalan yang mencerahkan. Tambah
tambah sulit lah lingkaran setan seperti itu. Wa qala alladzina amanu, maka orang yang tadi pengikutnya Nabi Musa itu kembali berkata, yang menyembunyikan keimanannya lama, takut dibunuh oleh Fir'aun dan akhirnya mengungkapkan jati dirinya. Ya qaumi, wahai kaumku, ini akhafu alaikum, saya khawatir kepada kalian itu akan menimpa misla yaumil azab, sebagaimana yang pernah dialami kelompok-kelompok lain. Ya, ada kaum Samud, ada kaum Ad. Coba sih jangan songong-songong amat lah. Walaupun kita ini punya kerajaan otonom, bahkan mampu menghalau musuh-musuh negara lain, ini ancaman dari Nabi Musa soal azab pernah menghancurkan kaum-kaum Al-Ahzab sebelum kita, dan mereka secara fisik dilaporkan lebih kuat. Dari periode ke periode kekuatan manusia menurun. Kita jauh lebih gak kuat dibanding zaman Khulafaur Rasyidin, dan terus tambah lebih gak kuat lagi dibanding kaum Madyan, kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Nah, yang kita bicarakan ini daerah Madyan. Misla dabi qaumi Nuhin, sebagaimana azab yang pernah dialami kaumnya Nabi Nuh. Dapat azab apa itu? Banjir. Wa Adin, kaum Ad. Wa Samuda, dan kaum Samud. Walladzina min ba'dihim, dan juga apapun yang dialami oleh kaum-kaum setelah Ad, setelah Samud, setelah kaum Nabi Nuh. Wa mallahu yuridu dulman lil ibad, tapi ketahuilah Allah itu tidak sedang mempersulit hambanya, tidak sedang menganiaya hambanya, tidak mengkriminalisasi hambanya, lil ibad, kepada hambanya. Kalaupun ada hamba yang maaf kena apesnya azab, memang hamba itu yang mendekati zona berbahaya. Kan itu kan ada dilarang, danger, berbahaya. Main api terbakar, main air basah. Lah ya main api ya terbakar. Allah sudah mengingatkan, jangan main api, nanti terbakar. Berarti Allah yang menganiaya dengan azab enggak? Enggak kan. Tapi kita yang menganiaya diri kita sendiri. Wa ya qaumi, masih pidatonya pengikutnya Nabi Musa yang lama menyembunyikan jati diri keimanannya, akhirnya tidak tahan, takut juga, khawatir gara-gara orang lain yang tidak beriman menantang dakwah Nabi Musa, akhirnya kena azab juga dia ikutan. Wong azab yang menimpa baik kepada orang yang tidak beriman maupun orang yang beriman. Apa kata pengikut Nabi Musa? Wa ya qaumi, hai kaumku, inni akhafu alaikum yaumat tanad, kami takut bagaimana cara kalian mempertanggungjawabkan pada hari pertemuan, hari saling memanggil. Tanad, anak memanggil orang tuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, patak kiri kayak lagi kepikiran sirembai, nggak kepikiran. Ya, begitu juga teman memanggil temannya, istri memanggil suaminya, semua saling minta tolong. Hari yang tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Sibuk kecuali yang dikehendaki oleh Allah, berkumpul dalam rantai keluarga. Yaumat Tanad juga menceritakan saling berjauhannya jarak. Ya. Ada
satu keluarga dicerai-beraikan. Satu ditempatkan di pintu neraka sebelah sana, satu ditempatkan di pintu neraka arah lainnya. Teriak-teriak, ibu-ibu. Pasti anak mencari ibu dan bapaknya, istri mencari suami, istri kedua juga mencari suami yang sama, istri ketiga mencari suami yang sama. Tapi tidak ada yang bisa menolong. Nah, itu disebut dengan yaumut tanah. Yauma tuwalluna mudbirina, hari di mana orang-orang tunggang langgang, mudbirina memantati, berarti terbirit-birit itu memantati ya. Ya pokoknya lari menghindar, tapi kan percuma. Ketemu lagi neraka. Malakum minallahi min asim, maka tidak ada bagi kalian yang bisa melindunginya. Wa may yudlilillah fama lahu min had. Orang-orang yang sudah divonis sesat tidak mungkin dapat petunjuk Allah. Nah, ini jadi argumentasi lah. Saya sudah terlanjur divonis sesat lah, mal bakal saya masuk surga. Nanti ada argumentasi begitu. Walaqad ja'akum, begitu juga telah datang kepada kalian, min qablu bil bayyinati, sebelum Nabi Musa, Nabi Yusuf pernah berjuang juga, berdakwah seperti Nabi Musa dengan membawa al-bayyinat, keterangan-keterangan yang nyata. Famaziltum fi syakkim mimma ja'akum bihi, maka mereka kalian tetap saja dalam keraguan terhadap dakwah dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Yusuf. Hatta idza halaka, sampai wafatnya Nabi Yusuf. Hatta idza halaka, sampai wafatnya Nabi Yusuf. Kultum, kalian berujar, la yab'atsallah min ba'dihi rasulan. Alhamdulillah, mati Yusuf, mual bakal rasul mani. Karena ruwet, sebagaimana ruwetnya bangsa Indonesia terhadap Habib Rizik. Kita baca di medsosnya, modar Habib Rizik, dianggap tidak akan ada lagi Habib Rizik berikutnya. Sama dengan kaumnya Nabi Yusuf ini. Alhamdulillah, Nabi Yusuf halaka, wafat, mual bakal ada lagi Yusuf berikutnya, karena ruwet menghadapi Nabi Yusuf. Kadzalika yudillullah man huwa musrifun murtabun. Demikianlah Allah telah membiarkan orang yang musrif itu tersesat. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum, yaitu orang-orang yang terus-menerus mendebat, mempersoalkan ajaran-ajaran Allah melalui ayat-ayatnya, bi ghairi sultanin, dengan tanpa argumentasi yang bisa memaksa mubalik dan utusan Allah itu menyadari bahwa ini salah. So, misalnya orang yang keberatan dengan Al-Quran, bawa argumentasi yang memaksa. Oke, mari kita koreksi Quran. Itu namanya sultan. Sultan itu alat untuk memaksa, alat untuk berkuasa. Bentuknya argumentasi, bukti. Kabura maqtan indallah, begitu bahaya, resiko di hadapan Allah. Wa indal ladzina amanu, dan juga resiko di hadapan orang mukmin apabila mendebat ayat-ayat Allah tanpa sultan, asal omong doang, bahaya.
Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin. Demikianlah memang Allah itu mengunci, menutup kepada setiap hati orang yang sombong, ya. Jadi orang yang sombong itu hatinya dikunci. Dari luar apapun tidak masuk ke dalam hatinya, tapi dari dalam nggak bisa keluar, sehingga orangnya menjadi jabbar, bengis, memaksa, karena memang nggak punya hati lagi. Jadi spirit hatinya nggak keluar, kekunci. Nah, Fir'aun juga kaumnya Nabi Yusuf itu spirit hatinya nggak keluar. Kok nggak keluar? Dikunci oleh Allah. Ya, jadi tidak mungkin orang tidak punya hati kecuali dikunci oleh Allah. Sekarang bayangkan kalau hatinya dikunci oleh Allah, maka kekuatan hatinya nggak keluar. Ya, sudah bengis ke orang lain, kepada diri sendiri bengis, dan disebut doluma nafsihi. Sudah separah itu gara-gara dikunci Allah, istrinya menasihati juga nggak bisa masuk. Wong hatinya udah kekunci. Selama orang tua masih punya hati, anak nangis wong tua pasti berhenti jalan. Ya, karena punya hati. Nah, siapa yang dikunci hatinya oleh Allah? Yaitu orang yang memang sudah, maaf ini kata-katanya diprediksi Allah, sudah karena Allah nggak memprediksi apa itu sebutnya. Setelah hikmah divonis, ya, sudah divonis sebagai musrifun, murtadun, mutakabbir, jabbar. Wakai temennya. Ternyata orang-orang kayak Fir'aun banyak, ya. Wa qala Fir'aun, balik lagi ke Fir'aun. Fir'aun masih belum mau kalah. Diingatkan oleh salah seorang pengikut Musa, tetap malah dia berpikir pengen tahu itu Nabi Musa diancam dibunuh karena mendeklarasikan Allahu Rabbi. Kayak apa sih Tuhannya si Musa itu? Rupanya Nabi Musa berdakwah tauhid yang sama dengan kita, bahwa Allah itu ada di atas, ada di langit. Dasar Fir'aun berpikirnya kan soal sayap. Gimana ya cara terbangnya, flyingnya? Kalau memang di atas, di ketinggian berapa? Bangunan sejenis apa bisa menempatkan Tuhannya Nabi Musa itu di ketinggian tertentu? Nah, cara berpikirnya sesederhana itu. Maka Fir'aun meminta kepada cendekia, yaitu namanya Haman, sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Ya Haman, ya Haman, wahai Haman, ibni li, tolong bikinkan untukku, ibni li, bangunkan buatku, surhan, suatu bangunan tower memanjang meninggi, la'alli ablughul asbab, biar aku bisa mencapai pintu-pintu yang diomong Musa itu. Disangkanya Allah itu di tower-tower itu, ya, langit ketujuh berarti lantai ketujuh, ya. Tapi satu hal, ternyata Fir'aun yang mendeklarasikan jadi Tuhan terpengaruh juga ada Tuhan lain, ya. Berarti kan secara subjektif sudah mengiyakan ada Tuhan yang lebih superior dari dirinya.
asbab samawati, mencapai pintu-pintu langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, sehingga aku bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Wa inni la'adunnuha kadiban, dan sebetulnya saya pikir Nabi Musa itu bohong, itu hoak, itu ngomong Tuhannya di atas segala gitu. Jadi satu sisi pengen membuktikan, satu sisi Fir'aun menganggap Nabi Musa itu hoak doang. Jadi ini cerita orang menghibur diri nih, bohong sebenarnya. Padahal digelati ya. Wa kadzalika zuyyina li Fir'aun, demikianlah Fir'aun disiksa dengan dihiasi su'u amalihi, perilaku buruknya, wa sudda anis sabil, dan dipepet dari jalan kebenaran. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab, maka seluruh makar dan rencana Fir'aun tidaklah berarti apa-apa. Wa qala allazi amana, akhirnya orang yang menjadi pengikut Nabi Musa yang selama ini mengkamuflase, menyembunyikan keimanannya, pidato lagi. Ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'uni, ikutlah aku, ahdikum sabilar rasyad, biar aku tunjukkan kepada kalian jalan yang tidak gelap yang selama ini diajarkan oleh Fir'aun dan para pembesarnya, yaitu jalan ar-rasyad, jalan kepada Allah. Ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhihi dunya ay innama hadhihi hayatud dunya mata'un, ini dunia ini cuma mata, tipuan. Wa innal akhirata hiya darul qarar, sedangkan di akhirat nanti adalah tempat tinggal yang qarar, muqarram, kekal. Berarti Fir'aun mengajarkan hedonisme. Sing penting di dunia ke. Mengkoma yang dimaksud Nabi Musa belum pasti. Yang pasti mas sekarang. Jadi ada ajaran yang bertolak belakang dengan yang disampaikan Musa. Kata Musa, jangan menghabiskan waktu di dunia. Kalian akan meneruskan perjalanan ke akhirat. Dunia ini adalah rest area, beristirahat sebentar, nanti meneruskan perjalanan. Dan tidak dengan Fir'aun. Nah, berarti itu kan kebalikannya kan. Man amila sayyi'atan, siapa yang melakukan kejelekan, fala yujza illa mislaha, maka tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan apa yang dilakukan. Wa man amila sholihan, tetapi sebaliknya, kalau ada yang melakukan kegiatan amal soleh, min zakarin au unsa, baik dari kalangan lelaki maupun kalangan perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah seorang mukmin, faulaika yadkhulunal jannah, maka orang-orang itu akan dimasukkan oleh Allah ke surga Allah. Yurzaquna fiha bighairi hisab, akan diberikan rezeki berupa lolos tanpa hisab. Itu rezeki Allah. Nah, ini juga perbedaan ajaran Fir'aun dengan Nabi Musa. Fir'aun mengajarkan tidak ada itu hari pembalasan, sementara Nabi Musa menganggap ada hari pembalasan. Diperlukan kapitalisasi amal selama di dunia karena akan dihisab. Yang bebas hisab itu adalah orang-orang mukmin yang istimrar beramal soleh. Wa ya qaumi, wahai kaumku, mali ad'ukum ilal najati wa tad'unani ilan nar, bagaimana ya
kalian kok mengajak aku ke neraka, sementara aku mengajak kalian kepada jalan keselamatan. Ini gimana nih ya? Mali itu temannya siapa itu Mali itu? Bokir ya? Bokir. Bolot. Ayo bolot gitu kan bokir. Bokir mah nindure. Mali tong-tong maklan si bolotnya. Mali primen kia. Mali primen kia. Primen kudu nih kini. Saya mengajak kalian kepada keselamatan, malah kamu mengajak saya pada neraka. Jemal bakal sing rebai. Maksudnya begitulah. Primen itu wong Nabi Musa kan bukan orang Potang salah. Jika ini. Oh, kasatu. Tad'unani, kamu ajak aku, kamu rayu aku, li'akfura billah, agar kafir dan tidak beriman pada Allah. Bahkan wa usyrika bihi ma laisa li bihi ilm. Bahkan kamu ajak saya, kamu pengaruhi, kamu lobby supaya saya bertindak musyrik yang saya tidak punya ilmu. Pengetahuan saya cuma dua. Satu, wajib mukmin kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh musyrik. Itu ya. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Sedangkan saya mengajak kalian semua hanya berdoa dan memohon kepada Allah yang Al-Aziz. Berarti Fir'aun tidak aziz. Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Berarti Fir'aun sangat bengis, tidak bisa mengampuni kesalahan warga. Sedangkan Allah yang diperkenalkan oleh Nabi Musa itu Al-Aziz juga Al-Ghaffar. La jarama, sudah pasti. La jarama, sudah pasti. Annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Bahwa upaya kalian mengajakku kepada selain Allah itu tidak ada manfaat, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Wa anna maraddana ilallahi, dan sesungguhnya tempat tinggal kami, tempat kembali kami adalah kepada Allah. Wa annal musrifina hum ashabun nar, sedangkan Fir'aun dan orang-orang pengikutnya yang bertindak melampaui batas itu pasti menjadi penghuni neraka. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basirun bil ibad. Kamu nanti akan tahu akhirnya apa yang aku ucapkan sekarang ini. Ini kalau mau digampangkan, kalau kamu nggak nurut, sok buktikan omongan saya nanti. Nah, itu. Yaitu soal hari pertanggungjawaban, hari penghisaban, dan hari di mana satu orang memanggil kepada orang lainnya. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku mengembalikan perkaraku kepada Allah, karena Allah adalah basirun bil ibad. Maka kata Nabi Musa, mau Fir'aun membunuh saya, sok saya serahkan pada Allah. Mau Fir'aun menolak dakwah saya serahkan pada Allah. Bahkan andai kata Fir'aun menerima dakwah saya pun, saya serahkan pada Allah. Innallaha basirun bil ibad, karena Allah itu maha melihat bil ibad, kepada hambanya, apapun yang dilakukan hambanya pada saat kita berdakwah. Fawaqallahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab. Nah, ini puncaknya nih. Fawaqahu,
Maka Allah wiqayah itu melindungi, memelihara kejahatan-kejahatan tipu daya dari Fir'aun. Wa haqa bi'ali fir'auna su'ul adab. Ini di dunia ya. Wa haqa, maka dibikin terkepunglah Fir'aun dan keluarga besarnya su'ul adab, dengan adab yang buruk. Tapi di dunia ini, belum di neraka, belum. Dibikin terkepung dengan azab yang buruk. Berarti azab itu macam-macam. Ada azab yang tidak buruk, tapi tetap azab. Ya, tetap azab. Dilaporkan akhirnya Fir'aun yang masuk ke laut itu tidak tersisa. Yang tersisa yang tidak ikut ke laut berarti para perempuan yang ditinggal di kota. Tuh, para kaum wanita. Nah, itu disebut dengan su'ul adab. Itu yang disebut su'ul adab. Hati-hati ya. Hati-hati pada saat Allah mengincar wahako, jadi mengepung, terus nggak akan bisa menghindar ya. Itu di dunia. An-naru, sedangkan neraka ternyata nggak beres urusan Fir'aun ini. Sudah ditenggelamkan sehingga kerajaan dan kemewahannya ditinggalkan tersia-sia. Ternyata urusan belum dianggap beres. Ditunggu paket an-naru, neraka. Yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Neraka diperlihatkan pada waktu pagi, diperlihatkan pada waktu malam, diperlihatkan. Wa yauma taqumus saa'ah, dan pada hari, pada waktu kiamat. Begitu masuk alam kubur, neraka itu sudah diperlihatkan. Diperlihatkan berarti sudah tertekan psikisnya. Ya, hampir nggak ada peluang. Mungkin di alam kubur kita nanya, Allah, nanti mangga lagi kan saya disiksakan? Ini mangga. Ketemu lagi malaikat pagi, selamat pagi Firaun. Ya pagi. Ini neraka mana? Akhirnya orang berharap mudah-mudahan Kusurima berubah nasib. Enggak lagi, tersiksa yauma taqumus saa'ah, sampai terjadinya hari kiamat. Akhirnya adkhilu ala, ingat ala ya. Ini menarik nih. Ala fir'auna asyaddal azab. Maka oleh malaikat penjaga neraka dipaksa Fir'aun tidak sendirian, tapi dengan keluarga besarnya. Siapa itu yang mendiamkan, membiarkan Fir'aun menyalahi tauhid? Apalagi supporternya itu masuk satu rangkaian. Berarti kalau dia sistem asosiasi, misal ada suatu organisasi yang jelas-jelas menjauhkan anggota dan umatnya dari sunnah Rasul, maka baik pengurus maupun anggotanya semua udah hulu, masuklah kalian. Asyaddal azab, ke adab yang paling dahsyat. Ya, berarti nggak bisa. Malaikat kita cuma penggembira, nggak bisa. Ya. Malaikat saya cuma anggota, nggak bisa. Mau pengurus mau anggota sama. Itu kalau memang nyata-nyata seperti yang dilakukan Fir'aun. Yang menarik, satu orang pengikut Nabi Musa nyelempet di keluarga besarnya Fir'aun. Itu membuktikan semuanya itu mendukung kebijakan keliru Fir'aun melawan Musa, kecuali satu orang nyelempet itu. Maka wajar disebut ala Fir'aun, itu keluarga besar Fir'aun. Sekarang ada nggak organisasi
yang anggotanya ribut menolak pimpinannya, tidak ada. Itu organisasinya rukun damai yang menjauhkan dari ajaran-ajaran Quran dan Sunnah. Umpama ini umpama ada. Maka anggota dan seluruh penggembiranya itu pasti masuk ke neraka. Ayat terakhir. Idyatahajjuna finnari. Akhirnya yang merasa tidak menjadi aktor penting, cuma jadi penggembira, protes. Malaikat, masa saya dengan Fir'aun disamakan masuk sama-sama masuk neraka? Kami ini perannya berbeda-beda, ya, dan tanggung jawabnya berbeda-beda. Maka wa idyatahajjuna finnar, mereka kemudian saling berbantah-bantahan. Fayaqulu du'afa'u, maka orang yang paling lemah, rakyat jelata, itu berkata lilladzina istakbaru, kepada orang yang lebih besar powernya, kekuasaannya, statusnya, pengaruhnya, inna kunna lakum taba'an, kita kan pepeluan doang, ya. Sengaja, tapi cuma pepeluan follower. Saya kan cuma follower doang, otak dan saudaranya kan ente semua. Fal antum mubnuna anna nasiba minanat, kok bisa membawa paksa saya terseret ke dalam neraka? Inilah penjelasan Allah, ya. Aku qouli hada wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.